Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah ta'lim Masjid Hidayatullah, yarhamukumullah, ghafarakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi, dan pada malam hari ini kita teruskan kajian kita tentang Lubabul Hadis. Dan saya sebetulnya kepingin mengingatkan sudah lama, tapi ya lupa terus. Ibu-ibu, bapak-bapak sering nggak kalau masuk masjid niat iktikaf? Terbiasa? Belum terbiasa. Maka saya kepingin memulai gitu. Jadi supaya duduk kita di masjid ini punya nilai yang banyak, multiplier effect. Jadi efeknya banyak. Pertama, kita niati iktikaf. Yang kedua, taklim, majelis taklim. Niatnya iktikaf, ada yang sudah hafal? Mas Men hafal? Ya, betul, Pak Har hafal. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Singkat, nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Duduk kita, ngantuk kita, meskipun ngobrol kita, tapi kalau ngobrol tentang agama semuanya punya nilai sunnah. Duduk kita, ngantuk kita saja punya nilai sunnah kalau sudah diniati iktikaf. Maka kita mulai, jadi mulai setiap sebelum kita mau mulai kajian atau bahkan sebelum panjenengan sholat tadi diniati niat iktikaf. Saya hanya mengingatkan saja. Saya kadang-kadang lupa, tapi sekarang saya biasakan. Saya masuk masjid pertama doa, kedua niat iktikaf. Ngoten nggih. Monggo kita mulai kajian malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amaddana bi asyrafihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin. Terakhir kita bacakan sampai pada hadis, saya ulangi yang terakhir. Wa qala lan sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge salat kuwi salat sapa wong ba'dal maghribi ing sakbadane salat maghrib rakaateni ing 2 rakaat qabla ayatakallama sadurunge yen to ngomong utawa guneman sapa wong kutibata maka den tulis apa ganjarane 2 rakaat mau fi illiyina ing dalem buku catatan amal bagus, buku besar catatan amal bagus. Jadi niki kemarin terakhir kita bacakan. Jadi wong sing gelem salat maghrib ba'da maghrib 2 rakaat seperti rutinitas kita setelah salat maghrib salat 2 rakaat ba'diyatal maghrib. Salate kuwi sak badane ngobrol-ngobrol karo wong liya. Sak badane sadurunge sadurunge ngobrol karo wong. Artinya ya bar salat maghrib, bar zikir, bar doa langsung sholat ba'diyah. Kalau seperti itu kita akan dicatat oleh Allah ganjarane 2 rakaat mau di dalam illiyin, di dalam catatan besar amal manusia, amal baik manusia. Jadi manfaat atau fadilahnya luar biasa, semua serba ada fadilahnya.
Kemudian hadis berikutnya, wa qala lan sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapa wonge salat iku gelem salat sapa wong arba'a rakaaten ing 4 rakaat ba'dal isya ba'dane isya qabla ayyatakallama sadurunge yen to guneman sapa wong faka'annama mangka kaya-kaya faka'annama adroga mongko kaya-kaya nemoni sapa wong Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil Masjidil Harami ing dalem Masjid Haram. Jadi sing wong gelem salat 4 rakaat sak ba'dane isya sak durunge guneman karo wong liya mongko ndekne persasat itu seolah-olah atau sama nilainya punya nilai seolah-olah menemui Lailatul Qadar di Masjid Haram. Menemui Lailatul Qadar itu sebuah keutamaan, sebuah peristiwa yang luar biasa yang kita damba-dambakan setiap Ramadan. Apa meneh le ketemu ketemu Lailatul Qadar niku tenggene Masjidil Haram. Maksudnya tenggene Makkatul Mukarramah mriko, sehingga maksudnya nilainya tikel matikel. Jadi nilai keutamaan, nilai kebaikan salat 4 rakaat sak ba'dane isya sak durunge guneman karo wong liya niku manfaatnya tikel luar biasa besar. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang nilai fadilah salat ba'da isya 4 rakaat. Selama ini yang kita lakukan 2 rakaat. Karena 2 rakaat itu saja kalau kita jumlahkan nilainya sudah 12. Janji Allah, orang yang dalam satu hari satu malam menjalankan sholat 12 rakaat qobliyah ba'diyah, maka banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Artinya 2 setelah isya itu sudah jaminan kita mendapatkan surga. Ditambah 2 lagi kita seolah-olah menemui Lailatul Qadar di Makkatul Mukarramah, di Baitullah, di Makkah, di Baitullah di Masjidil Haram. Jadi nilainya luar biasa. Artinya nopo? Yang bisa kita ambil, ya aja ditinggal ke salat ba'diyatal isya eman. Ba'diyatal isya minimal sing 2 rakaat padha karo jenengan alon-alon bangun omah tenggene swarga. Nek ora pati kesel awake isih penak, sehat, seger, nggih ditambah 2 rakaat meneh. Jadi dinilai kalih Gusti Allah untuk Lailatul Qadar tenggene Masjidil Haram. Jadi luar biasa. Artinya Allah memberikan kita itu ibaratnya ajang ombo. Gusti Allah menyiapkan panjenengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Hanya masalahnya kalau selama ini kita tidak memperhatikan karena tidak tahu dasarnya, lah sakniki pun panjenengan pirsa dasare hadis Rasulullah. Jadi 4 rakaat sak ba'dane isya niku nggih wonten dasare nggih hadis niki. Artinya betapa keutamaannya, fadilahnya salat ba'dal isya niku gedhe. Ngoten nggih. Kula teruske. Jadi maksudnya tuh keutamaannya double gitu. Pertama bangun omah nok swarga, kedua untuk seolah-olah Lailatul Qadar teng Masjidil Haram. Saterusé waqala lan sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha man tawi sapa wonge salat sapa wong al-duha ing salat duha sintai asyarata rakaatan ing 12 rakaat imanan kanthi iman wahtisaban lan golek karidanane Gusti Allah, kataballahu mongko nyatet sinten Allah lahu kedue wong mau alfi hasanatin ing sak yuta kebaikan, wa mahalan klebur sapa Allah anhu saking wong mau alfi sayyiatin ing sak yuta kaelean,
wa rafa'alan ngangkat sinten Allah lahu kedue wong mau alfi darajatin ing sayuta derajat wa banalan bangun sinten Allah lahu kedue wong mau bangun apa baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga wa ghafara lan mengampuni atau memaafkan sinten Allah lahu kedue wong mau dunubahu ing dosa-dosane wong mau kullaha ya sekabehane dosa. Kira-kira basa Jawa ngoten niku ora tak terangke paham nggih? Paham nggih? Paham. Soale awake dhewe wong Jawa. Tapi nek kaya Kang Maman paham ya Kang Maman? Iya. Wis kumpul wong Jawa pirang tahun kan bi anak Jawa wis paham ya. Oke, jadi maksudnya siapa yang mau sholat duha 12 rakaat. Jadi sholat duha niku umumnya awake dhewe paling 2 rakaat, gede-gedene 4 rakaat. Nek kula alhamdulillah sudah mengistiqomahkan 2 rakaat saja. Wis 2 rakaat ora apa-apa sing penting istiqomah. Jadi sholat awake dhewe bukan hanya 5 waktu, minimal 6 waktu. Selain 5 waktu tambah duha sing enteng. Nek sholat malam bisa nambah mulih bagus 7 waktu. Jadi sing sapa wonge gelem salat duha 12 rakaat. Kira-kira abot mboten? Abot nggih. Pas kira-kira jam 8 atau jam 7 jane. Atau sebetulnya salat duha itu dimulai hanya setengah jam setelah 1/4 jam sebetulnya setelah matahari terbit. Kalau sekarang matahari terbit itu sudah jam 5 lewat 12. Itu sudah terbit. Maka setengah 6 itu sudah bisa duha. Nek ragu-ragu ya jam 6 kurang 1/4 sudah bisa duha. Lagi enak-enaknya santai jam 6 kurang 1/4 jenengan disunahke sholat duha 12 rakaat. Ya abot, memang abot. Tapi ya karena abot itu maka fadilahe ageng. Nah, yang awake dhewe kebiasaan sing enteng-enteng ya minimal 2 rakaat lah, minimal ya kan. Syukur-syukur 4 rakaat. Nek panjenengan kepengen 12 rakaat ya waktunya waktu duha sampai sebelum zuhur misalnya zuhur saat ini jam berapa Mas? setengah 12 kurang 10 kira-kiranya itu lebih aman itu kan mencari amannya sebelum waktu zuhur masuk kurang 10 menit lah lebih aman. Jadi waktunya panjang sholat duha. Jadi sholat duha 12 rakaat niku manfaatnya ada 4. Nek awake dhewe selama ini kan dalam benak kita sudah kita tanamkan sholat duha niku nyuwun rezeki. Ngoten ta? Nek kepengen rezekine lancar sholat duha. Ngoten nggih? Nggih memang ya bener. Memang nek ora salah ya ana hadise, tapi aku urung hafal. Nek pas aku hafal tak sampaikan. Untuk minta rezeki maksudnya. Untuk artinya sholat khusus duha agar rezeki lancar ini. Tidak ada salahnya. Oh, tidak ada hadisnya. Saya sependapat. Makanya saya ya nun sewu aku belum tahu maca sih. Kalaupun ada, saya tidak berani menjamin tidak ada juga karena saya belum mencari ya. Kalau memang betul ada ulama yang mengatakan tidak ada, ya kemungkinan betul. Kalau dhewe rong tau nemoni. Sing tak waca hadis ya lumayan akeh lah walaupun ora akeh banget itu. Tapi rong tau nemoni, tapi intinya gini, kita dilogikakan saja. Kita diajangi ombo Gusti Allah. Waktu untuk meminta rezeki. Kenapa hanya di sholat duha? Gitu kan? Mungkin orang membiasakan karena di waktu itulah orang bekerja. Sehingga pada saat itu orang minta rezeki. Tapi mestinya kita minta diberikan lancar rezeki itu pada setiap sholat, kapan saja. Kalau kurang-kurang di sholat 5 waktu, lain jaluk ditambah sholat hajat. Kan ngoten. Nah maka persepsi kita sholat duha itu untuk meminta rezeki itu ya
jane iki ora ana dasare, tapi ya ora salah gitu. Karena kan ketika sholat kita boleh minta apa saja. Ngoten ta? Ngoten. Tapi ya nek cara kula rezeki niku kita minta melalui sholat. Kalaupun Allah memberikan, kita sering rajin sholat duha, kita sering rajin minta lancar rezeki, delalah dikabulkan karo Gusti Allah rezekine makin lancar. Itu penyebabnya bukan karena sholat duha. Penyebabnya karena doa kita dikabulkan oleh Allah. Ngono lho, persepsi kita rubah. Sing bener kados ngoten. Nah, sakniki kula crita niki, sing bener dasar salat duha niku hakikatnya fadilahnya wonten sekawan. Sekawan niku napa? Pertama, man salat duha sinta asyarata rakatan, tapi syaratnya niku wong nggih duhane 12 rakaat. Nek duhane jenengan iso ajeg 12 rakaat nik dan syaratnya mulai wonten imanan wahtisaban. Imanan jelas lah awake dhewe, apalagi kita sudah jelas dasar iman kita kuat. Wahtisaban berarti kita hanya mencari ridha Allah, tidak ada motivasi mencari yang lain. Perkara jenengan donga nyuwun rezeki itu adalah doa, tapi tidak motivasinya, bukan motivasi. Jadi wahtisaban maksudnya jenengan ikhlas, wis pokoknya mau golek ganjaran saking Gusti Allah. Jadi syaratnya iman karo ihtisab. Nek wis ngoten, manfaat atau hakikatnya 4 niku napa? Nggih niki wau. Jadi panjenengan kataballahu lahu alfi hasanatin, jenengan salat 12 rakaat dicatet sak yuta kebaikan. Jadi bukan hanya 1, 2, 10, 20, 1000, tapi 1 juta kebaikan dicatat oleh Allah. Wa maha anhu alfi sayyiatin, kejelekan jenengan mungkin pernah ngomong rape, pernah ngrasani wong elek atau ngrasani wong kan elek nggih. Kita pernah suudzon karo wong elek. Lho ngoten niku janjine Gusti Allah anggar rajin duha napa? Jenengan dilebur kaelekane sak yuta kaelekan. Insyaallah awake dhewe sedina paling-paling ya anggaplah 10 atau 20, gede-gedene 100 kaelekan. Kan orang nganti sak yuta. Dengan sholat duha maka kejelekan kita dilebur oleh Gusti Allah, dihapus maksudnya. Bon niku yang kedua. Yang ketiga, wa rafa'allahu lahu alfi darajatin, derajat ruhani jenengan diangkat dening Gusti Allah. Leng angkat nggih sak yuta derajat. Lalu yang terakhir yang ketiga itu 2, 3, 4, yang keempat berarti ada 5, pangapunten 5. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dengan sholat duha seperti itu dijanjikan oleh Allah sama dengan jenengan bangun rumah nggone swarga. Jadi banyak fasilitas. 12 rakaat qobliyah ba'diyah sama janji Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Padha karo jenengan alon-alon setiap hari niku bangun omah, le bangun omah teng swarga. Kan ya alon-alon mesti bendina salat qobliyah ba'diyah 12 rakaat. Ya alon-alon gawe fondasi, alon-alon temboke munggah, alon-alon masang pintu dan seterusnya tenggene swarga mriko. Nah, ternyata salat duha sami. Jadi nek salat duha 12 rakaat niku janji Allah jenengan dibangunkan rumah di surga sama dengan 12 rakaatnya qobliyah ba'diyah. Terakhir wa ghafarallahu lahu dunubahu kulluha. Jadi terakhir jenengan dosa-dosa ne diampuni kalih Gusti Allah. Teng mriki kulluha kabeh penak jane. Kabeh soalnya ora disebut dosa cilik, dosa gede. Sik teng keterangane kula wacane. Kelebur marang kabeh dosane iku wong. Mboten nenten keterangan dosa cilik, dosa gede. Maka kita bisa memaknai hadis ini insyaallah termasuk dosa gede. Jadi karena tidak ada spesifik khusus menyebut dosa kecil, atau kalau ada keterangan dari penyusun kitab ini bahwa itu dosa kecil, biasanya nonton keterangannya ini tidak ada. Jadi 5 fungsi sholat duha kita napa? Dicatat oleh Gusti Allah 1 juta kebaikan, dihapus oleh Allah 1 juta kejelekan,
Kemudian diangkat oleh Allah sejuta derajat kita, dibangunkan oleh Allah rumah di surga, dan diampuni Allah dosa-dosa kita. Niku sholat duha. Jadi mulai sekarang persepsi kita rubah, pemahaman kita rubah. Ternyata hikmah atau fadilah sholat duha 5 itu tidak disebut di sini. Rezeki jenengan bakal lancar, ora disebut. Ngoten nggih? Paham nggih? Oke, kita berat ya. Ya. Makanya nanti kita coba cari nggih, kalau tak goleki nang kitab lain, kitab hadis saya yang lain khusus masalah sholat duha ini. Jadi mungkin wonten, walaupun pada bab lain bahasan kita saya sampaikan. Betul nggih? Sementara yang saya belum pernah membaca. Tapi kalaupun seperti itu kata Zainuddin, kalau istrinya rajin mendoakan suaminya waktu suaminya bekerja, istrinya sholat duha, ngoten nggih? Insya Allah itu karena doanya yang dikabulkan pada saat itu. Kita tidak akan pernah tahu kapan doa kita dikabulkan. Setahu kita adalah sesuai dengan janji-janji Allah. Jadi boleh jadi ketika itu doanya dikabulkan. Janji Allah antara lain apa? Setelah sholat fardu itu doa kita dikabulkan. Kan ngaten-ngaten kata. Setelah adzan sebelum iqamat itu kan doa-doa kita mudah dikabulkan. Napa melih? Setelah adzan sebelum iqamat, setelah sholat fardu, itu doa kita insya Allah dikabulkan. Lalu ketika di dalam sholat, kalau ketika di dalam sholat gesing pun kalau sampaikan berulang-ulang itu, pada saat Fatihah, pada saat sujud, insya Allah itu tempat-tempat dikabulkannya doa. Ngoten nggih? Jadi nanti kalau saya membaca dan ketemu saya bacakan, Mas. Ngoten nggih? Oke. Niku bab terakhir fadilah sholat sunnah. Jadi kita sudah mempelajari banyak sekali fadilah sholat sunnah. Maka karena kita sudah tahu, monggo diamalkan, dicicil walaupun sithik. Ya paling ora nek duha syukur iso 4 rakaat, nek ora ya minimal 2 rakaat. Jadi mari kita coba, kita mulai nggih. Karena sholat duha ya gampang, jane iki ya enteng, ngomong 2 rakaat menyempatkan sebentar sekali. Syukur-syukur 12 rakaat jenengan akan mendapatkan 5 kebaikan, 5 fadilah. Oke, bab seterusnya al-babus sadis asyara, bab yang ke-16 fi fadilatiz zakat, yang dalam fadilahe zakat. Ini barengan karo fikih yang kemarin kita pelajari, sudah masuk pada bab zakat. Sekarang pada lubabul hadis kita bahas tentang, kita sampaikan tentang fadilahnya zakat. Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasulullah sudah mengatakan, az-zakatu tawi zakat kontorotul islami iku dadi bangunane Islam. Jadi kerteke Islam, bangunan. Kula sempat goleki istilah kontorotun. Jadi aku kok ya ora apal kontorotun ini apa ya, jarang. Bahasa itu jarang kita pakai dalam sehari-hari. Ternyata kontorotun itu bangunan. Jadi az-zakatu kontorotul islami, zakat kuwi sebagai bangunane Islam utawa kerteke Islam. Wonten keterangan teng mriki, kontorotun itu tegese ita uz-zakati tariqun fit tamakkuni fiddin. Jadi memberikan zakat itu menjadi apa istilahnya, menguasai atau menjadi pengenal agama, menjadi penguasaan agama. Ini bahasa penjelasannya. Jadi zakat itu menjadi bangunan Islam. Namanya bangunan berarti menjadi penguat. Jadi zakat itu menjadi penguatnya agama Islam. Karena zakat itu adalah satu-satunya ajaran, insya Allah di agama lain nggak ada itu zakat. Kalau kita, zakat itu menjadi penguat agama. Karena apa? Karena Islam itu agama yang peduli terhadap
orang miskin. Sehingga zakat itu manfaatnya untuk fakir miskin. Apakah hanya untuk fakir miskin? Bukan. Zakat itu manfaatnya untuk pinten 8 golongan yang kemarin sudah kita sampaikan minggu kemarin, atau pembahasan zakat yang awal dulu. Jadi zakat itu manfaatnya untuk 8 golongan. Apa? Masih ada yang hafal? Masih ada yang ingat? Pertama, fakir, kedua orang miskin. Mengapalke ngoten niku rada angel. Paling enak ngapalke ayate. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat, sedekah bimakna zakat. Sedekah tapi dimaknai zakat. Zakat itu lil fuqara'i kanggo wong sing fakir, wal masakin lan wong sing miskin, lil fuqara'i wal masakin, wal amilina 'alaiha amil zakat, badan amil zakat, wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, orang yang masuk Islam yang mu'allaf, yang hatinya sedang kita lemahkan agar tetap di dalam Islam. Wa fir riqab, kula sing ragu-ragu wingi riqab itu. Wa fir riqab, apa artinya riqab kula lali? Ternyata riqab itu artinya memerdekakan budak. Jadi itu zaman Bahari dulu, jadi zaman awal sebelum ada Islam atau awal Islam. Sakniki pun mboten wonten wa fir riqab. Jadi zakat itu haknya orang yang akan dimerdekakan. Wa fir riqab wal gharimin, dan orang yang banyak utang. Jadi orang yang banyak berhutang, orang yang punya hutang itu termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Jenengan yang punya utang itu orang yang berhak zakat. Jadi ana wong sing dundum zakat sah kalau diberikan kepada orang yang berhutang, orang yang masih punya utang. Wal gharimin, sesuai urutan tadi. Lil fuqara wal masakina, kan, fakir miskin. Ya sebetulnya enggak. Jadi bukan berarti karena misalnya gini. Aduh, pangapunten. Apa tadi? Sebetulnya gini. Kalau misalnya dalam satu kampung ya. Dalam satu kampung ada katakanlah enggak usah banyak-banyak, 50 orang yang punya hak. Fakir miskinnya 20. Orang gharim, orang yang utang misalnya ada 10. Sudah 30. Masih ada 20 lagi sabilillah 10. Masih ada lagi misalnya napa? Sabilillah termasuk wafi sabilillah wa bini sabil. Orang yang kalau perjalanan jarang lah si sabilillah. Kemudian apa? Fuqara masakin amil, ada amil 5 atau 10 entek 50 ya. Mana yang harus saya dahulukan? Ngoten ya. Mana yang menjadi prioritas? Ya sebetulnya kalau mau urutnya fuqara dan masakin. Tapi kalau misalnya saya saya menyalurkannya ke selain fuqara masakin, kan tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Jadi sen wong gharim karena dia sangat butuh, karena dia utangnya sudah lama nggak lunas-lunas, diutamakan, bisa. Fakir miskin ya dibagi 2 lah misalnya, bisa, tidak ada masalah. Kados ngoten. Tapi prinsipnya bagi orang yang mengeluarkan zakat sah, sudah gugur kewajiban zakatnya, sah sudah sampai kepada yang berhak. Jadi nggak ada masalah. Jadi tidak ada harus fakir miskin tok kabeh, tidak. Ngoten ya. Jadi tidak ada. Tidak ada dibahas atau pernah di fikih atau tidak ada. Penjelasan ini juga tidak ada. Jadi intinya orang yang berhutang sehingga betul-betul membutuhkan. Ukurannya persisnya bagaimana, seberapa, tidak ada penjelasan. Intinya orang karena berhutang maka kebutuhan dia sehari-hari menjadi cupet, isih nanggung utang. Ya kayak Indonesia ini persis. Kita utang 8.000 triliun resmine. Sing ora resmi iso tekan 13.000 triliun. Sehingga anggaran kita tahun ini boncos, bonyok. Kementerian semua dipangkas gara-gara utang.
Terus Indonesia perlu zakat. Nah, zakatnya sopo, zakatnya mbae. Jadi intinya tidak ada batasan. Tetapi yang pasti orang yang banyak utang dan dia terbebani secara ekonomi sehingga dia membutuhkan itu utang itu. Ngaten nggih. Cerita tentang gharim, saya punya cerita. Tak ceritane ro. Sekali tempo ada perempuan, mbak-mbak itu. Ya wis tua lah, sudah anak loro. Datang ke Ustadz Khairul. Sampai Ustadz Khairul minta bantuan supaya dibantu, artinya disedekahi, nggo bayar utangnya. Oleh Ustadz Khairul didoakan saja. Nggih pun kula namung saged mendoakan. Kula doakan dan setelah itu monggo Fatihah bareng-bareng. Berdoa Fatihah. Delalah kabul Mas doanya itu Mas. Aku jarang ngerti kenapa bisa begitu. Alurnya Gusti Allah itu memberi jalannya itu seperti itu. Lan delalah saka Ustadz Khairul wonge teko nang omah. Teko teng griya. Ibu-ibu mau umur kira-kira ya 45 kan. Jadi teko nang omah nangis gugup. Sing ditangisi kula kalih bojo kula. Cerita kalau dia punya hutang 5 juta. Kalau itu tidak dibayar sampai dengan tanggal sekian, saya diusir dari rumah kontrakan saya. Nek kasus ngonten itu kan kathah ya. Kan banyak gitu. Tidak ada masalah kan, kita cuek juga bisa gitu kan. Loh, delalah itu bagaimana Allah mengetuk hati kita itu yang hebat, luar biasa. Mulai terketuk hati saya. Wah ya mesake guguk mengarepkan kula kalih bojo kula. Jadi kita enggak sampai hati begitu. Terus ceritanya saya tuh nanti mengaitkan dengan kabulnya doa ya, dengan diijabahnya doa dan alur di mana Allah itu mempengaruhi hati kita. Nah, di situ masalahnya. Jadi ketika seperti itu, lah kula kan padha arep ngetokne 5 yuta ya abot to ya. Gitu, abot. Bendelalah anak wedok kula nembe teng griya. Cuti teng griya. Nah, kula pun ya bukan ria ya, kula mau menceritakan yang baik. Saya ngajari anak perempuan saya yang sekarang sudah kerja itu intinya apapun kewajiban harus dijalankan, termasuk zakat. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun zakatnya dikeluarkan tiap tahun. Dulu tiap tahun, sekarang malah tiap bulan. Artinya dicicil, sebelum haulan dicicil. Lendelalah bocah kula anak wedok kula krungu. Begitu krungu cerita niki wau dengan ringannya dah Pak saya bayar 5 yuta ditokne anak wedok kula. Jadi saya menyimpulkannya nopo? Ya Allah Gusti Allah merangkai cerita uang mau teko nang Ustadz Khairul didoakan delalah kaya morone nang omah. Belum kemana-mana. Cerita panjang lebar hati saya terketuk, tapi aku ngetokne duit kan ya abot. Dalam arti kebutuhan saya kan masih banyak. Anak wedok krungu dengan mudahnya 5 juta dikasih. Karena itu memang uang zakat. Sedemikian alurnya itu Gusti Allah ngetuk hati orang. Ngaten nggih. Jadi zakat itu seperti itu, Mas. Gharim itu orang yang hutang termasuk berhak. Maka anak saya tadi cuma nanya. Jadi orang hutang itu ya bisa. Namanya gharim, orang yang hutang dan sah berhak menerima zakat. Zakat semono akeh ditompokne nek wong siji tok. Nek kula ya mending nganggo wong akeh ya ta. Tapi ikhlas bocah kula enteng. Kasihkan Pak. Itulah Gusti Allah nek membuka hati orang seperti itu. Ngoten nggih. Jadi gharim itu adalah berhak dan sah zakatnya. Tinggal karena kita ini kan ya kembali lagi hati ke hati gitu kan. Ngoten nggih, urung isa-isa ya. Kita wis suwi. Dereng. 3 menit. Oke, yang kedua. Wa kalolan sampeyan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu tawi zakat tuhrul imani, kuwi kasuciane iman. Jadi zakat itu sebagai bukti bahwa iman kita suci. Zakat itu sebagai bukti bahwa iman kita memang sudah betul-betul apa ya istilahnya tebal.
bahwa kita betul-betul sudah istilahnya pasrah kepada Allah, bahwa memang itu kewajiban harus dilaksanakan, harus dikeluarkan, karena itu bukti bahwa keimanan kita memang sudah tinggi kepada Allah. Dan wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak balu ora nampa sapa Allah al imana ing iman illa bizakati kecuali karo zakat. Wala imana lan ora ana iman kuwi sempurna liman kedue wong utawa maring wong la zakat kang ora zakat sapa wong la zakat kang ora ana zakat lahu iku tetep kedue wong. Jadi maksudnya ngeten, Gusti Allah itu mboten nampa imane wong kecuali wong mau gelem zakat. Lalu persoalannya apakah kita semua seperti itu? Kan enggak. Jadi maksudnya orang yang sudah punya kewajiban zakat tetapi tidak melaksanakan, itu imannya masih diragukan, masih belum diterima oleh Allah, keimanannya masih tipis. Intinya ngaten layak balullahul iman illa bizakat wala imana liman la zakata lahu. Dan iman seseorang itu tidak sempurna kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat. Napa imannya jenengan kurang sempurna? Belum tentu. Karena kalau kita tidak punya kewajiban zakat, kita tidak masuk dalam ukuran hadis ini. Jadi hadis ini untuk mengukur keimanan orang yang sudah mempunyai kewajiban zakat. Paham nggih? Jadi artinya kalau memang orang itu sudah punya kewajiban zakat tetapi belum dilaksanakan, maka iku artinya imane isih tipis lan imane ora sempurna nek dekne wis punya kewajiban ora dilaksanakan, artinya imannya tidak sempurna. Jadi ini hanya bil khusus kangge wong sing pun duwe kewajiban zakat. Kalau kinten ngaten ibu-ibu, bapak-bapak, ya saya kira cukup dulu nggih. Mboten nonton pertanyaan paling apa? Bayaran piro sak wulan? Ukurannya bukan bayaran sak wulan. Pun ngira-irane ngene, jenengan bisnis gitu, bisnis apa saja, warungan, toko dan lain-lain, sehingga satu tahun nggih jenengan iso ngumpulke untung resik nek nggo tuku emas 85 gram. Niku mon standare. Untung resik nek nggo tuku emas 85 gram. Sakniki berarti sak gram Iya, jenengan dahar, keluarga butuh, bocah perlu SPP, sudah semuanya bersih 85 gram kali 1,5 juta, berapa itu? 84 ditambah 42 tambah 84 126 juta bersih baru wajib. Dan kan atau jenengan bar dodol tanah payu 200 yuta, duit ora kanggo disimpen karena duwe pekerjaan lain yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Maka disimpan ini, setelah setahun wajib ngetokne zakat. Tapi kalau pekerjaan sehari-hari ya tinggal wau, jenengan iso duwe kaya resik 126 yuta dibagi 30 per bulan. Berarti pinten? 126 bagi 30 itu kira-kira 20 ya sebulan. 20 luwih lah. Hampir selawe 20. Enggak 20 dibagi 30 dino. Sehari keuntungan bersih berarti segitu. Nah, arep dihitung sampai per hari loh ya. Tapi intinya setahun jenengan untung bersih segitu. Maka sebelum itu namanya belum kewajiban. Belum jatuh kewajiban. Ngaten nggih. Pun gampangane ngaten. Pun nggih cekap
Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.